investasi kita. Cuan nih bro. Investasi apaan bang? Nih, lo lihat nih. Ini mah judi bang. Daripada lo sibuk nyari kerja, mending kayak kita santai, mikiran terus. Motor kebeli, mobil di garasi. Main judi kan nggak boleh bang. Jadi penjara. Cuma teori doang. Mendingan ikut kita. Hai anak muda, jangan berjudi karena itu haram. Sekarang mah untung, besok-besok malah buntung. Mobil gue ditarik listrik. Motor gue juga nih bang. Nah kan, Gawat nih bang. Udah yuk ah. Bang. Jang, Mang Usep, kirain siapa? jangan coba berjudi. Jangan ya dek ya. Yang instan itu memang menggiurkan, tapi yang penuh perjuangan, berkah kehidupan. Mantap Mang Usep. Militer Israel melancarkan serangan dengan pesawat tak berawak di Rafah, Gaza Selatan, Palestina, menewaskan sejumlah warga Palestina. Pasukan Rusia mencegat 2 roket HIMARS buatan Amerika Serikat di wilayah Ukraina dan menembak jatuh 50 drone Ukraina. Selamat malam, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkai informasi dari berbagai penjuru dunia. Kali ini bersama saya, Ardianto Wijaya. Kita simak, inilah Dunia Dalam Berita Televisi Republik Indonesia selengkapnya. Kita awali informasi Dunia Dalam Berita dengan menit utama terkait dengan serangan Israel ke Gaza, Palestina, dan Libanon. Rusia cegat roket HIMARS buatan Amerika Serikat di Ukraina dan banjir bandang di Kentucky, Amerika Serikat. Israel melancarkan serangan drone atau pesawat tak berawak di kota Rafah, jalur Gaza Selatan Palestina, mengakibatkan sedikitnya 2 warga Palestina tewas dan sejumlah lainnya luka-luka. Pasukan pertahanan Israel mengonfirmasi serangan itu kendati ada kesepakatan gencatan senjata. Militer Israel kembali menyeru warga Gaza untuk menghindari mendekati pasukan Israel yang ditempatkan di wilayah tersebut. Kantor media Gaza yang dikelola pejuang Palestina, Hamas, mengutuk Israel yang melarang masuknya rumah mobil dan alat berat ke jalur Gaza. Hamas menyatakan serangan drone Israel melanggar gencatan senjata. Hamas meminta mediator dan komunitas internasional untuk menekan Israel agar memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian gencatan senjata. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 meningkat menjadi sedikitnya 48.271 jiwa dan 111.693 lainnya luka-luka. Otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza menyatakan selama 24 jam terakhir, 7 warga Palestina ditemukan tewas dan 5 lainnya luka-luka. Serangan udara Israel di Rafah Timur pada Minggu menewaskan 3 polisi Palestina yang mengamankan masuknya truk bantuan ke jalur Gaza. Sementara itu, warga Israel berunjuk rasa di Yerusalem dan Tel Aviv menuntut parlemen Israel agar membebaskan semua sandera pada hari ke-500 penahanan mereka. Ada kekhawatiran semakin besar perjanjian gencatan senjata gagal sebelum berakhirnya perjanjian gencatan senjata tahap pertama selama 42 hari yang berlaku sejak 19 Januari.
Dua sumber keamanan Libanon menyebutkan serangan Israel menghantam mobil di kota pelabuhan Sidon, Libanon Selatan pada hari ini menargetkan seorang pejabat kelompok pejuang Palestina Hamas. Personel militer Libanon dan petugas pertolongan pertama membawa seorang pria yang terluka. Kantor berita Libanon menyatakan tim penyelamat telah mengeluarkan satu jenazah dari mobil tetapi tidak mengidentifikasi korbannya. Pasukan penjaga perdamaian PBB di Libanon, UNIFIL, diserang ketika pemerintah Libanon melarang penerbangan Iran mendarat. Lebih dari 25 orang ditangkap setelah serangan terhadap konvoi pasukan PBB pada hari Jumat menyebabkan 2 orang terluka. Kekerasan terjadi ketika sekelompok pemuda menyerang kendaraan bertanda PBB dan membakar 3 mobil UNIFIL. Salah satu yang terluka adalah wakil komandan pasukan UNIFIL. Menteri Dalam Negeri Libanon Ahmad Hajar menyatakan para pelakunya akan diadili. Kerusuhan dimulai setelah pemerintah Libanon melarang 2 pesawat Iran mendarat di Bandara Beirut, satu-satunya bandara internasional yang beroperasi di Libanon, menyusul klaim Israel bahwa Iran telah menggunakan bandara tersebut untuk menyelundupkan dana ke pejuang Libanon Hizbullah. Iran menanggapi pelarangan 2 pesawatnya dengan menolak permintaan Libanon untuk mengirim 2 pesawat Libanon ke Teheran untuk memulangkan pelancong Libanon. Pasukan Rusia mencegat 2 roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan selama 24 jam terakhir pasukannya berhasil menghalau berbagai serangan tentara Ukraina di Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, dan daerah lainnya. Pasukan Rusia menghancurkan 1 tank, 8 kendaraan lapis baja, 26 kendaraan, dan peralatan militer Ukraina lainnya. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 50 drone Ukraina. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan hingga Minggu sore telah terjadi 79 pertempuran di wilayah garis depan. Sementara itu, di tengah upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk memulai perundingan gencatan senjata, tentara Ukraina meningkatkan pertahanan di wilayah Kharkiv. Prajurit Brigade Jembatan Ponton ke-211 yang ditempatkan di lokasi yang dirahasiakan di Kharkiv Utara merentangkan gulungan kawat tajam melintasi ladang yang dipenuhi salju. Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, terletak hanya 30 km dari perbatasan Rusia. Hujan deras memicu banjir bandang di beberapa wilayah negara bagian Kentucky dan Tennessee, Amerika Serikat. Video webcam menunjukkan air banjir naik di sepanjang sungai Kentucky di Hazard, Kentucky, menenggelamkan sebagian rumah di sekitarnya. Media setempat melaporkan peringatan banjir akan tetap berlaku dan wilayah tersebut diperkirakan akan mengalami hembusan angin kencang serta kondisi bersalju. Keadaan darurat diumumkan di Kentucky. Tentara Meksiko menyita lebih dari 4 ton metamfetamin di negara bagian Sinaloa yang dilanda kekerasan. Pihak berwenang menyatakan mereka menyita obat-obatan terlarang tersebut di tempat-tempat seperti laboratorium dan gudang. Selain itu, Wakil Kepala Operasi Staf Umum Angkatan Darat, Dusun Toledo, melaporkan adanya penyitaan 1.250 kg sabu pada operasi sebelumnya di laboratorium berbeda. Tekanan dari Amerika Serikat terhadap Meksiko untuk mengekang perdagangan narkoba telah meningkat sejak awal pemerintahan Presiden Donald Trump yang mengancam akan mengenakan tarif jika situasi tidak terkendali. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya warga Palestina di jalur Gaza mengecam pengiriman bom raksasa dari Amerika Serikat kepada Israel. Selengkapnya usai jeda. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal
yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Jangan-jangan dia tertipu. Barangkali ada halangan. Biasanya sebelum pukul 1 dia sudah di sini. Siapa yang paling kaya di Padang ini katamu? Bagindo Sulaiman, Datuk. Drama legendaris karya Marah Rusli akan kembali hadir di layar TVRI. Sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu tentang sepasang kekasih, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, yang dipisahkan oleh keadaan, terbelenggu adat, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melawan takdir? Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, segera di TVRI. Sudah begitu rupanya suratan tangan. Terima kasih banyak, Engku. Anda masih bersama saya, Ardianto Wijaya, di Dunia Dalam Berita Televisi Republik Indonesia. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Warga Palestina di jalur Gaza mengecam pengiriman bom raksasa dari Amerika Serikat kepada Israel. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendukung langkah Israel selanjutnya di Gaza, Palestina. Warga Palestina di Rafah, Gaza Selatan, Palestina mengecam pasokan senjata Amerika Serikat dalam jumlah besar ke Israel. Penduduk Rafah mengatakan Amerika Serikat selalu mendukung Israel dan mendukung Israel melawan rakyat Palestina. Seorang warga Palestina, Mahmud Yosef, mengatakan Amerika adalah musuh utama bagi rakyat Palestina selama bertahun-tahun dan Amerika adalah satu-satunya negara yang menggunakan hak veto untuk melawan kepentingan rakyat Palestina, melawan perjanjian perdamaian, dan melawan gencatan senjata. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, menyatakan Israel telah menerima kiriman bom raksasa MK-84 dari Amerika Serikat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut larangan ekspor amunisi oleh pemerintahan pendahulunya Joe Biden. MK-84 adalah bom terarah seberat hampir 1 ton yang dapat menembus beton tebal dan logam, menciptakan radius ledakan yang luas. Pemerintahan Biden menolak mengizinkan produk tersebut diekspor ke Israel karena khawatir akan dampaknya terhadap wilayah padat penduduk di jalur Gaza. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengulangi dukungannya terhadap tindakan Israel selanjutnya di Gaza, Palestina. Trump mengatakan ia menyampaikan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan apapun yang ia inginkan ketika pembebasan sandera antara pejuang Palestina, Hamas, dan Israel sedang dinegosiasikan. Komentar Trump muncul ketika Netanyahu mengulangi dukungannya terhadap rencana Trump mengusir warga Palestina dari Gaza. Trump mengatakan ia ingin Amerika Serikat mengambil alih kepemilikan Gaza dan membangunnya kembali menjadi Riviera Timur Tengah. Perdana Menteri Israel Netanyahu menyatakan pada Minggu 16 Februari bahwa warga Gaza harus diberikan pilihan untuk meninggalkan wilayah tersebut. Berbicara di dalam acara di Yerusalem, Netanyahu mengatakan bahwa rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza tepat pada sasarannya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin dapat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas Ukraina yang disebutnya ingin berhenti berperang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Riyadh, Arab Saudi untuk menggelar pembicaraan tentang Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ia yakin dapat bertemu segera dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas cara mengakhiri perang di Ukraina. Trump menyatakan telah bekerja keras untuk mencapai perdamaian dan meyakini bahwa Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ingin menghentikan pertempuran. Komentar ini disampaikan saat Amerika Serikat dan Rusia sedang mempersiapkan pembicaraan awal di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang.
Putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman akan menjadi tuan rumah saat delegasi Amerika Serikat menuju Arab Saudi untuk membahas masalah Ukraina. Delegasi Amerika Serikat diharapkan bertemu dengan pejabat Rusia di Riyadh guna melakukan pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri operasi militer Rusia yang telah berlangsung hampir 3 tahun di Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Riyadh, Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan pertamanya ke Timur Tengah menjelang pembicaraan dengan pejabat Rusia. Pembicaraan dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu berbicara melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memerintahkan pejabat tinggi untuk segera memulai perundingan. Selama kampanye kepresidenannya, Trump telah berulang kali menjanjikan akan mengakhiri perang Ukraina. Sementara itu, pemimpin eksekutif Dana Kekayaan Negara Rusia, Kirill Dmitriev, dikabarkan akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi esok hari. Sumber di Riyadh menyatakan pembicaraan akan difokuskan pada penguatan hubungan dan peningkatan kerjasama ekonomi. Pertemuan yang melibatkan Dmitriev menjadi konfirmasi pertama bahwa mantan bankir Goldman Sachs yang berpendidikan Amerika Serikat itu akan terlibat dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke sorotan lain, asap mengepul di penjara Bukavu, Kongo yang dibobol para tahanan saat pemberontak M23 menguasai kota tersebut. Sementara itu, Uni Afrika mendesak pemberontakan M23 melucuti senjata untuk mencegah perang yang lebih luas di Kongo. Pemberontak M23 Kongo yang didukung Rwanda pada Minggu waktu setempat bergerak maju ke Bukavu, kota terbesar kedua di Kongo Timur. Saksi mata menyatakan mereka hanya menemui sedikit perlawanan dari pasukan pemerintah. Para pemberontak telah berusaha merebut kota strategis itu sejak berebut kota Goma pada akhir Januari. Sebelumnya, perwira militer Kongo menyatakan tentara pemerintah sedang dievakuasi dari Bukavu untuk menghindari pembantaian seperti yang terjadi di Goma. Kepergian tentara dalam beberapa hari terakhir menyebabkan kekosongan kekuasaan yang memicu penjarahan dan pembobolan penjara pada Sabtu 15 Februari. Rekaman gambar dari saksi mata menunjukkan pemberontakan M23 mendekati kantor gubernur di Bukavu. Jenderal Bernard Buyamungu dari kelompok M23 yang didukung Rwanda kepada penduduk Bukavu menyatakan pasukan pemerintah telah kalah perang dan mendesak tentara pemerintah yang bersembunyi di rumah-rumah untuk menyerah. Kondisi Bukavu tetap tenang setelah pemberontak M23 yang didukung Rwanda maju ke Bukavu, kota terbesar kedua di Kongo Timur. Pemerintah Kongo menuduh Rwanda mengabaikan seruan untuk gencatan senjata tetapi tidak mengonfirmasi bahwa kota tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali M23. Jatuhnya Bukavu menandai kemajuan paling signifikan dari kelompok M23 yang pada 2022 menghidupkan kembali pemberontakan yang telah berlangsung selama 1 dekade di Kongo Timur. Sementara itu, Uni Afrika mendesak kelompok pemberontakan M23 untuk melucuti senjata guna mencegah perang yang lebih luas di Kongo. Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Politik, Perdamaian, dan Keamanan, Bankole Adeoye, dalam konferensi pers di Addis Ababa, Ethiopia menyatakan pihaknya sangat prihatin dengan perang regional terbuka di Kongo Timur. Ia menegaskan kembali seruan agar kelompok M23 dan para pendukungnya melucuti senjata dan menarik diri dari Bandara Goma dan wilayah pendudukan lainnya. Pejabat Uni Eropa dan Kanada menyatakan kesiapan mereka untuk melawan tarif yang dikenakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sambil memperingatkan konsekuensinya. Sementara itu, Inggris mengungkapkan strategi baja yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan tarif Amerika Serikat. Selama konferensi keamanan Munich ke-61, para pejabat Perancis, Jerman, dan Kanada menyatakan negara mereka siap untuk menanggapi potensi pemberlakuan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka memperingatkan Amerika Serikat untuk mempertimbangkan konsekuensinya dengan cermat sebelum mengambil tindakan tersebut.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot memperingatkan untuk tidak memulai perang dagang dengan Eropa karena akan mengakibatkan kerugian yang signifikan. Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengungkapkan kekhawatirannya atas tarif besar-besaran Trump yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan hilangnya ratusan ribu pekerjaan di Kanada. Joly mengonfirmasi bahwa Kanada telah menyiapkan tindakan balasannya dan menyusun daftar tarif pertamanya. Sementara itu, Wakil Kanselir dan Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck menyatakan untuk menghadapi ancaman tarif Trump, pendekatan yang tepat bagi Eropa adalah mencapai kemandirian ekonomi. Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris menyatakan mereka sedang mencari masukan publik mengenai strategi untuk mempertahankan daya saing global pada sektor baja Inggris sambil mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh tarif Amerika Serikat atas impor baja. Sekretaris Negara Bisnis dan Perdagangan Inggris Jonathan Reynolds menyatakan tarif dapat meningkatkan biaya bagi pembayar pajak Amerika Serikat. Kedua negara memiliki kepentingan bersama untuk merundingkan pengecualian tarif baja bagi Inggris yang dapat menawarkan ekspor baja dan aluminium yang sangat khusus kepada Amerika Serikat seperti casing kapal selam yang dibuat di Sheffield. Amerika Serikat selama ini menyerap sekitar 10% ekspor baja Inggris. Asosiasi Industri Baja Inggris menyatakan tarif tersebut akan menjadi pukulan telak yang akan merusak kontribusi tahunan sektor tersebut sebesar 400 juta pound atau lebih dari 8 triliun rupiah untuk perdagangan transatlantik. Informasi olahraga akan kami hadirkan di antaranya. Manchester United MU menelan kekalahan dari Tottenham Hotspur di laga lanjutan Liga Primer Inggris. Lengkapnya usai jeda. Saya terinspirasi dari banyak kelapa itu saya mulai bisa bagaimana sih bisa saya olah manfaatin dari masyarakat sini, terus saya ajak bersama-sama bisa mengolah dari kelapa sampai isinya itu kita olah. Ya, kita juga untuk sekarang ini melibatkan masyarakat kita di sekitar dengan mengolah batok kelapa, jadi mendapatkan uang tambahan dari ibu-ibu di sini. Tantangan, cobaan itu saya biasanya pakai itu sebuah pembelajaran bagi saya gitu. Emang sih awalnya saya dulu sedikit agak susah di keuangan karena saya memang modal awal saya dulu juga paling 100.000 usaha ini. Kalau untuk sekarang itu ada untuk ke PCO, ke masas, ke sabun dan beberapa jenis produk lainnya. Tetap fokus, semangat dan pantang menyerah. Dari tangan-tangan terampil, batok kelapa yang dulu hanya limbah kini menjadi karya seni yang bernilai. Tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat. Kita ada di segmen terakhir Dunia dalam Berita Televisi Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi olahraga. Manchester United MU menelan kekalahan 0-1 dari Tottenham Hotspur di laga lanjutan Liga Primer Inggris. Pelatih MU, Ruben Amorim, mengaku sulit untuk beradaptasi dengan para pemain untuk mengembalikan performa Setan Merah. Berhasil membuka gol di menit ke-13 setelah Maddison berhasil menyambar bola rebound lebih nyaman dan terus menekan pertahanan Setan Merah. Ruben Amorim terlihat kesulitan melakukan perubahan strategi untuk gagal eksekusi penalti yang aneh terjadi saat Tigre menang 4-1 atas 10 pemain Independiente Rivadavia di laga lanjutan Liga Argentina.
Independiente Rivadavia menderita kekalahan 1-4 saat menjamu Tigre di Stadion Bautista Gargantini di Mendoza, Argentina. Kegagalan penalti yang aneh mewarnai laga Liga Lanjutan Argentina ini. Kapten Independiente Sebastian Villa menyia-nyiakan kesempatan untuk menyamakan kedudukan saat tertinggal 0-1. Ia terpeleset dan menendang bola ke kaki lainnya. Victorio Ramis mengkonversi bola rebound, tetapi wasit Pablo Echevarria menganulir gol tersebut karena kontak ganda. Masalah Independiente dimulai sejak awal ketika bek Ivan Villalba menerima kartu merah pada menit ke-11, membuat mereka harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Tigre memanfaatkan keunggulan pemain, mencetak 2 gol sebelum turun minum melalui Jose Romero. Romero memberikan umpan kepada Ignacio Russo untuk gol ketiga Tigre yang secara efektif menutup pertandingan. Nicolas Retamar sempat menghidupkan kembali harapan tuan rumah dengan gol indah, tetapi gol bunuh diri di akhir pertandingan dari pemain Independiente, Matias Valenti, melengkapi skor 4-1 untuk kemenangan tim tamu. Kekalahan tersebut menandai performa terburuk Independiente Rivadavia di bawah asuhan Alfredo Berti. Kita beralih ke informasi menarik tapi masih terkait dengan olahraga. Nah, masyarakat Ceko menggunakan kostum tempo dahulu untuk bermain ski di lereng gunung. Lomba ski dengan gaya kuno digelar sebagai tradisi mengingat kedatangan olahraga ski di negara itu. Penggemar sejarah Ceko dan olahraga musim dingin menciptakan kembali momen kedatangan olahraga ski di negara itu selama lebih dari 1 abad lalu dengan melakukan balap ski, slalom, dan melompat dari lereng salju dengan ski kayu. Alih-alih mengenakan celana ski dan helm, peserta lomba menggunakan tongkat ski kuno dan mengenakan jumper dan topi wol. Vladimir Kahanek, salah seorang pencetus lomba ski kuno ini mengatakan tradisi ini dimulai 28 tahun yang lalu dengan hanya sekitar 6 orang. Bekerja sama dengan pemerintah kota, lomba ini lalu menjadi tradisi yang setiap tahunnya kini diikuti puluhan pria dan perempuan. Seorang tukang kayu, Richard Halsler, mengatakan ia suka menggunakan ski yang terbuat dari kayu es karena membutuhkan keterampilan lebih untuk menggunakannya dibandingkan alat ski modern. Pemain ski harus berbelok dengan benar, karena jika tidak, mereka akan meluncur menuruni salju dan lereng. Ya, di bagian akhir kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara yang berlaku mulai esok hari. Usai sudah Dunia Dalam Berita edisi kali ini, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam dan sampai jumpa.
Saya